Abah senantiasa sampaikan untuk para sepuh, para bini sepuh, para alim, para ulama, para aulia yang hadir secara jasmani dan rohaninya atau salah satunya. Biqauli assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Pertama dan utama, Abah senantiasa menyampaikan bahasa cinta yang untuk mengingatkan bahwa apapun situasi kita, kondisi kita, senantiasa dalam lingkup keselamatan, kesejahteraan, limpahan cinta kasih Allah dan segala bentuk kemanfaatannya. Sehingga ketika Bismi rabbikal ladzi khalaq itu kita jadikan awal ya. Seberat apapun beban yang kita dapat, se-enjoy apapun hidup yang kita nikmatin, ya paling ndak luput-luput banget. Nggak sampai harus makan mangkok buat menghentikan hidup, kan nggak perlu gitu. Bismillahi dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih penyayang. Wa'au bismillahirrahmanirrahim bimaknahu atas nama Allah yang maha pengasih penyayang. Kalimat kasih dan sayang itu kalau dikombinasikan menggunakan konsepsi bahasa Indonesia modern itu menjadi kata cinta. Jadi menjadi relevan ketika kita menafsiri bismillahirrahmanirrahim itu atas nama Allah yang maha cinta. Namun ketika bahasa ini kita pakai untuk publik, kayaknya nggak nyambung-nyambung amat. Karena pembahasan ini menjadi sangat riskan dulu. Kalau sekarang kan udah terbuka ya. Selanjutnya wa'au bismillahirrahmanirrahim sebab Rahman Rahim Allah. Jadi konsepsi Bismi rabbikal ladzi khalaq ini akan menjadi acuan awal ya. Ketika kita membedah diri, jadi untuk mengetahui sisi kehidupan yang luas, yang mungkin jangkauannya nggak terlampaui oleh pikiran dan indrawi kita dipandu oleh para pelaku tasawuf Jawa misalnya. Ada pengenalan, ada jagat alit, jagat ageng. Kita melihat sesuatu dari diri kita atau bahasa yang lebih elegan menjadikan diri kita sebagai miniatur kehidupan. Insya Allah melalui fase Bismillahirrahmanirrahim ini kita diberi kewenangan untuk memilih tafsir Bismillah yang mana sih yang korelasinya ketemu buat apa yang kita jalanin hari ini. Bisa kita menggunakan sesuatu ini dalam koridor 4 koridor besar sebenarnya. Jadi mungkin rumusan ini nggak relevan karena tidak banyak kitab yang menjabarkan ini dengan detail, namun rumusan ini kayaknya menjadi agak kerenan dikit karena konsepnya menjadi lebih mudah untuk dipahami. Yang pertama, hablum minan nafas. Hubungan komunikasi imbal balik antara kita dengan diri kita sendiri. Yang kemudian hablum minan nas, kita dengan para manusia yang lainnya. Selanjutnya kita hablum minal alam, kita dengan alam sekitar kita, dengan jangkauan indrawi dan pengetahuan kita, misalnya sampai kita sebut alam semesta raya misalnya. Baru yang keempat itu hablum minallah. Nah, konsepsi bismillahirrahmanirrahim ini itu pun berkelas. Ketika kita menggunakan konsepsi hablum minan nafs, kalimat dengan menyebut nama Allah sangat keren sekali ketika kita ngomong dengan diri kita sendiri bahwa apapun keberadaan kita itu atas nama dengan menyebut nama Allah. Mengawali apapun kita mengajak dohir kita dan batin kita untuk membahasakan diri tentang hablum minallah. Oke,
Oh, sekalian dah. Apa dinyala no? Hari ini kita kehadiran tamu jauh dari ujung barat Jawa ya. Terus ada yang dari ujung barat Jawa. Jadi forum online dan offline ini insya Allah akan membuat dunia kita menjadi lebih gamblang, karena setahu Abah rumusan ini baru keluar hari ini. Abah sempat ngomong bahwa hari ini adalah keterbukaan jalan ke ruang Rasulullah. Bahasa Abah sih. Jadi artinya ada peluang siapapun yang menempatkan dirinya dalam posisi kesadaran penuh yang diikrarkan dalam kalimat inna inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin, itu punya peluang untuk minimal mendapatkan pancaran dari cinta Rasulullah. Kalau bahasa yang umumnya syafaat Rasul dah gitu. Tapi kalau bahasa inteleknya sebenarnya mulai terpenuhinya pengakuan bahwa syafaat Rasulullah telah kita dapat melalui ilmu pengetahuan yang kita peroleh dari para guru-guru kita, dari para sahabat-sahabat Rasulullah sampai ke Rasulullah. Di konsep hablum minan nafas ini, bahasa Bismillahirrahmanirrahim sangat relevan. Bahkan andai pun kita mau ketika berdialog dengan ruhania kita, andai mampu ya, kita pun bisa menggunakan bahasa kalimat Bismillahirrahmanirrahim di tafsir awal pun sangat keren sekali, bahwa keberadaanmu, keberadaanku itu tidak luput dengan selalu menyebut nama Allah, misalkan begitu. Dan fenomena terobosan ini mendorong pemahaman yang tadi disampaikan oleh Yai Husni Mubarak ya, bahwa tentang kesadaran diri, hadir utus apa? Hadir utuh, sadar seutuhnya apa? Hadir penuh, sadar seutuhnya. Itu sebenarnya bahasa yang Rasulullah duplikasi dari Nabi Ibrahim. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin. Kita itu hadir jasmani rohani dan selalu di hadapan Sang Maha Pencipta alam semesta raya seisinya. Hanifan dengan hati yang teguh, musliman dengan berserah diri, wa ma ana minal musyrikin, dan tidak akan kita mengingkari komitmen itu. Bahasa legalitasnya di situ dan kita sangat hafal sebenarnya. Makanya Abah selalu mendorong ketika kalimat itu mulai kita baca, ketika kalimat itu mulai kita hafalin, naikin defasenya di arti, makna, dan esensinya. Insya Allah untuk penerapan-penerapannya jauh lebih mudah. Itu pun kalau mau sebenarnya. Di konsepsi yang kedua tentang Bismillahirrahmanirrahim bimaknahu, atas nama Allah yang Maha Cinta. Itu pun boleh kita pakai untuk menggunakan hablum minan nafas. Ketika kita ngomong tentang kepada diri kita sendiri secara dohir misalnya. Hei dohirku, atas nama Allah, yuk jangan tidur melulu. Yuk kita mulai membuka diri, berpikir lebih luas tentang kehidupan, tentang tujuan besar hidup, tentang arah hidup, dan tentang cara melepaskan diri dengan belenggu masa lalu misalnya. Itu sangat keren sekali. Baru kemudian ini masih hablum minan nafas. Kita ke ruh kita pun juga menggunakan metodologi yang sama pun sangat keren sekali. Dan bab ini insya Allah jarang ya dipahamin oleh orang. Jadi Abah hari ini dengan keterbukaan bahasa, karena dapat bocoran dikit fenomena jalan menuju Rasulullah agak sangat terbuka hari ini misalnya. Baru setelah itu nanti ketika konsepsi hablum minan nasnya kita pakai, kita pun juga bisa menggunakan bahasa itu. Di hablum minan nafas dulu Abah tuntasin untuk yang tahapan kedua, Bismillahirrahmanirrahim, sebab Rahman Rahim Allah. Jadi ketika dirimu dengan perasaan penuh lah, dirimu ngomong sama tubuhmu bahwa ketika dia mulai lelah, ketika badanmu terluka misalnya, bukan hati yang terluka, ketika badanmu yang terluka, dirimu bisa ngomong kepada tubuhmu bahwa apapun yang terjadi kepada dirimu hari ini
adalah karena Allah, sebab Rahman Rahim Allah, sebab cinta Allah. Kayaknya itu agak lumayan keren kalau itu kita pakai buat nafas kita sendiri. Baru di sisi rohaniya misalnya, apapun yang kita ketahui tentang rohaniya lah, dimensi bahasa yang biasa dipakai orang nafas kek, atau apa kek, atau sesuatu yang lain yang kita nggak ngerti secara indrawi misal ya. Kita ngomong bagi yang hatinya terluka misalnya, dan apapun yang engkau rasakan hari ini, mangkel misal, kedengkian, kebencian, bagaimana merasa terhimpit hidupmu, maka kalimat ini pun bisa sangat layak sekali kita omongin ke dia. Jadi ketika ngomong tentang hablum minan nafas, dirimu ada menjadi minimal 3 bagian. Dirimu yang ngomong, dirimu yang diajak ngomong tubuhmu, dan diri yang diajak ngomong secara rohaninya itu. Kalau perlu tambahin lagi pikiranmu deh, otakmu deh misalnya, kan gitu. Boleh sekali. Jadi ketika keterbukaan diri dalam berkomunikasi ini menggunakan metodologi hablum minan nafas, hablum minan nas, dan hablum minal alam, kemudian dilanjut hablum minallah, kita nggak jadi aku banget gitu loh. Aku kita itu jadi beda. Jadi aku yang kita sebut aku ini akan menjadi sangat beda sekali. Arogansi kita akan turun pelan-pelan. Jadi ketika dalam posisi keterpurukan, misal ketika kita menggunakan bahasa bismillah dengan sebutan pemaknaan ba'sa babiyahnya, bahwa semua hal yang terkait dengan hidupmu, dengan hidup semuanya adalah karena Allah, maka paling tidak ada penguatan diri, dirimu menempatkan diri jadi motivator untuk diri sendiri loh. Karena pada akhirnya dalam keterpurukanmu, dirimu akan membutuhkan support yang sebenarnya nggak banget dari orang lain. Karena perubahan itu butuh kemauanmu sendiri sebenarnya. Baru setelah itu kita naik di fase yang lain, hablum minan nas. Ketika kita ngomong dengan teman, kita ngomong dengan orang lain, kalimat-kalimat bismillah dengan level 3 tafsir itu kayaknya agak lumayan keren. Bahkan ketika kita ngomong misalnya di hablum minal alam, hujan kayak misal, kita ngomong bahwa keberadaanmu, keberadaanku itu juga karena Allah. Maka dirimu dan diriku adalah ciptaannya. Dirimu dan diriku adalah utusannya yang masing-masing punya peran dalam kehidupan ini. Maka bersinergilah misal gitu. Oke banget. Dan itu butuh pendalaman ya minimal sandaran tembok, sandaran tiang, jangan tiang listrik, hujan-hujan bahaya. Sandaran tembok sambil isep rokok, siapin kopi, terus renungan ini dilakukan sesantai mungkin, kayaknya masuk gitu. Bab ini bukan bab enteng sebenarnya, tapi kalau kita terlalu sepaneng malah bahasa esensinya hilang nanti. Sehingga ketika fase ini kita jangkau sampai di hablum minallah, bahasamu pun beda. Karena konsep hablum minan nafas, hablum minan nas, hablum minal alamnya udah terpenuhi kuotanya, masuk di ranah yang keempat, hablum minallah. Ketika dirimu ngomong, ya Allah, terima kasih bahwa hidupku dengan kelengkapan jasmani dan rohaniku ini dikombinasikan dengan keberadaan manusia-manusia penting dalam hidupku, emak bapakku misalnya, istri dan anak-anakku, teman-teman, bahkan musuhmu misal. Jadi boleh jadi karena dirimu kadangkala jadi kuat itu karena ada musuh yang menjatuhkan dirimu. Kalau nggak ditempa begitu, dirimu nggak jadi kuat. Maka dirimu layak untuk menyampaikan terima kasih, dan itu pun terjadi atas Rahman Rahimmu ya Allah. Keren sekali. Dan ini yang nanti diajarkan Rasulullah dalam berita kabiro walhamdulillahi kasiro itu. Di iftitah. Kabiro walhamdulillahi kasiro wa subhanallahi bukrata wa asila itu ungkapan satu pertanyaan ya, statement alam semesta raya yang Rasulullah ajarkan, yang diduplikasi dari doanya Nabi Ibrahim. Kita ditanya nih, apa sih alasan kebaikan, kebesaran Tuhan yang mana sih yang kita akuin, yang jadi alasan kita memujinya dari pagi sampai sore hari. Seelegan itu bahasanya, dan itu sangat personal sebenarnya, karena setiap orang pengakuannya akan beda.
kebesaran atau Rahman Rahim atau kemuliaan atau kemahatinggian, kemahasucian, sama aja karena nanti persamaannya ada di Asmaul Husna. Jadi akan sangat terbuka kita berpikir tentang konsepsi ini sebenarnya. Jadi nggak penting-penting amat dirimu memecah pemahaman tentang syariat, tarekat, hakikat, makrifat, bahkan mahabbah, sekalipun ketika konsep ini dipahamin, semuanya melebur jadi satu. Dan dirimu nggak lagi menjadi SD, SMP, SMA, profesor. Semuanya engkau terima karena ilmunya banyak. Jadi dirimu punya karakter maklum. Ya, dari konsepsi itu kan dijabarkan alama ya'limu ilman wa ma'laman fawa alimun wadaka maklumun. Ketika ilmumu udah banyak, dirimu jadi maklum. Oh, ini yang dibicarakan tentang ini. Paling tidak minimal sikap Idris kita dapat. Sikap Idris itu kecerdasan untuk memahami sesuatu. Tidak harus dengan kata-kata, tidak harus dengan perasaan. Apapun itu bahasanya, bahasa lisan, bahasa pikiran, bahasa hati, bahasa getaran, frekuensi, atau vibrasi kayak atau apa, dirimu ngerti maksudnya. Itu yang penting. Jadi mengulas bahasa yang kemarin-kemarin gak pinter-pinter banget, gak apa-apa deh. Yang penting dirimu jujur pada dirimu sendiri bahwa hari ini dirimu bahagia, ya akuinlah. Minimal dirimu ketika Allahu Akbar ada kalimat kabiro walhamdulillah itu, hari ini kebahagiaanku adalah sebagian kecil dari kebesaranmu ya Allah yang menjadi alasanku untuk memujimu sebanyak-banyaknya dari pagi sampai sore hari. Keren sekali itu. Jadi nggak perlu jangkau yang bumi langit seisinya, nanti di step-step yang lainnya nanti akan ketemu di fase itu. Nah, dengan membedah pola jagat alit yang kita punya, kita akan menemukan bahwa bahasa menjadikan perilaku hidup, pikiranmu, apapun yang kau lakukan sebagai sajadahmu. Ya, konsepsi sajadah sederhana aja, sarana sujud ke Allah. Itu aja. Dan apakah ini hanya untuk muslim? Enggak juga. Seluruh umat Rasulullah itu seluruh penghuni alam semesta raya. Makanya ketika kita mulai mencoba untuk membantahnya, mencari referensi-referensi hukumnya, dalil-dalilnya, dirimu akan lumpuh ketika kalimat i'tidal engkau ungkapkan. Ketika engkau ngomong Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa min umma syi'ta min syai'in ba'du. Udah ada di situ disebut agama apa? Ikut nabi apa, aliran apa, enggak ada. Jadi dirimu dalam kesumpekanmu, dirimu dalam ketertekanan hidupmu, dirimu dengan keterbatasanmu, duit juga nggak banyak-banyak banget, tapi dirimu pernah berdiri dengan posisi yang sangat keren, mengekspresikan bahasa kejujuran luar biasa kepada Sang Maha Pencipta untuk sepenuh langit, langit dan isinya, bumi dan isinya, wa min umma syi'ta min syai'in ba'du, dan apapun setelahnya. Oh, itu perilaku yang sangat luar biasa, dan hanya Nabi yang bisa melakukan itu. Nah, ini kelebihan yang selama ini kita nggak pernah akuin, bahwa diri kita selendah-lendah derajat kita, misalnya dalam posisi kerja, bayaran nggak seberapa, duit nggak pernah banyak, ATM isinya nggak pernah lebih nolnya, namun kita pernah melakukan satu kegiatan yang sangat keren sekali, yang hanya dilakukan oleh para nabi. Dan insya Allah ketika kita melakukan ini, ya paling tidak kita bisa sejajaran lah dengan nabi-nabi yang lain. Meskipun kita niru-niru banget nggak bisa, niru dikit-dikit udah lumayan dah. Karena perilaku yang itidal punya, yang Rasulullah ajarkan ini secara fikih dihukumi sunnah. Namun nggak banyak orang-orang yang berpikir bahwa kita nih orang-orang yang sangat keren yang masih mau sholat dengan posisi berdiri tegak, tambahin angkat tangan sebagai bentuk penyerahan diri luar biasa antara hamba yang kecil ini, yang disampaikan mil'us samawati wa mil'ul ardi wa min umma syi'ta min syai'in ba'du. Kopinya udah disiapin tadi. Nyobain sendiri. Oh iya. Nah, dari situ insya Allah pesan besar untuk ini
Abah sore tadi sempat ngomong bahwa siang apa sore ya tadi ngomong bahwa ini adalah fenomena terbukanya jalan menuju ruang Rasulullah misalnya. Ternyata fenomena inilah yang keluar ya di konsepsi besar hablum minan nafas, hablum minan nas, hablum minal alam, dan hablum minallah. Baru kemudian ekspresi puncaknya di itidal. Rabbana lakal hamdu mil'u samawati wa mil'ul ardi wa min umasyita min syai'in ba'du. Jadi bahasa kata yang bisa diaplikasikan untuk publik begini. Segoblok-gobloknya kita, sekirik-kiriknya kita misalnya ya, sesumpek-sumpeknya kita masih sempat pernah jalanin sesuatu yang sangat luar biasa, berdiri di hadapan Sang Maha Pencipta untuk alam semesta seisinya, yang diberitakan dengan bahasa Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa min umasyita min syai'in ba'du. Makanya Abah menyarankan, tapi Abah nggak berani nekan ya. Kalau mau sholat deh. Abah nggak berani menjadi Fir'aun di hatimu, dirimu sholat karena Abah, dan itu sangat menakutkan buat Abah. Jadi biarpun di hadapan Abah dirimu nggak sholat pun Abah diem doang, ngapain juga. Karena itu menjadi hakmu sendiri sebenarnya. Nah dari situlah kemudian nanti akan masuk di ranah yang sempat dicuplik oleh Yai Husni Mubarak dan sama Yai Ibnu yang tadi, bahwa menjadi diri sendiri itu keren banget, namun diri yang mana nih yang buat kita, yang kita pilih gitu. Oke, habis deh informasi ini. Posisinya ambil yang enak deh, kopi rokoknya dihabisin dulu. Praktek dong. Dalam konsep ilmu pengetahuan ada bahasa alam, yang kemudian kita terjemahkan ada bahasa alam semesta raya misalnya. Yang diikrarkan dalam i'tidal itu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa min umasyita min syai'in ba'du. Tidak ada satupun yang luput ketika kalimat itu diucapkan. Jadi kehidupan yang ada di langit, entah dirimu pakai konsep SD, SMP, SMA, dokter, profesor, silakan deh. Dirimu nganggap bahwa bintang itu yang di atas itu bintang, oke aja. Di langit itu hanya ada bintang sama bulan kalau malam, kalau siang ada bintang sama matahari misalnya, oke aja deh. Yang menganggap bahwa bintang-bintang itu planet-planet dengan peradabannya is oke. Karena ayatnya udah juga jelas, walillahi yasjudu man fis samawati wal ard. Di situ menyebutkan ada manusia langit, manusia bumi sujud ke Allah sebanyak-banyaknya dengan rela ataupun terpaksa, sekalian bayang-bayangnya itu udah jelas itu esensi Isra Mi'raj yang kemarin. Baru kemudian ketika ngomong tentang alam ya, sesuatu yang kita ketahui kan kita kenal dengan bahasa ilmu kan. 100 orang yang di hadapan Abah ini melihat alam semesta dari sudut pandangnya masing-masing, apakah sama? Tidak sama, porsinya beda, sudut pandangnya beda. Dari situ maka dalam keterbatasan pengetahuan tentang sesuatu deh, kita juga diingatkan di situ di alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fihi hudalil muttaqin, yang dikonsepsi alladzina yu'minuna bil ghaibi. Ya paling tidak kita bisa jadi orang yang dengan kesadaran penuh, keyakinan penuh, ada sesuatu yang gaib, ada sesuatu yang kita nggak ketahuin. Yang nggak ketahuin kan namanya gaib, kalau udah ketahui kan bukan gaib lagi kan gitu. Nah dari sini yang dibutuhkan kejujuran deh. Dalam kesantaian dudukmu posisi hari ini, paling tidak minimal dirimu masih mengakui dirimu nggak pernah tahu apa yang dipikirkan oleh istrimu misalnya. Dirimu juga nggak pernah tahu apa yang dilakukan oleh orang-orang yang sudah meninggal hari ini misalnya. Bahkan dirimu nggak pernah tahu orang-orang yang di ruangan sebelahmu itu lagi ngapain, nggak ngerti. Akuin aja dirimu penuh keterbatasan dengan ketidaktahuan. Apalagi tentang konsepsi surga dan neraka, dosa dan pahala. Dan terima itu kalau diri kita sebenarnya goblok-goblok amat kan gitu.
nggak banyak tahu, tapi selama ini kita arogan banget, sok-sok tahu dan kayak semuanya tahu kan gitu. Akuin aja dalam posisi kita dalam titik terendah misalnya, kata orang kan merasa nggak tahu kan dianggap titik terendah, padahal secara ilmu ketauhidan saat itu kita nyatakan kita dalam posisi tertinggi loh, arogansimu hilang. Lebihkan lagi, akuin tentang sesuatu yang nggak kau ketahui, apalagi urusan besok. Nanti aja dirimu nggak ngerti, bahkan tadi aja yang kita jalanin ada bagian-bagian yang kita nggak paham kok. Akuin dengan keterbatasanmu. Naik satu fase lagi, bahwa kita udah punya komitmen yang selama ini kita omongin, ini wajah tu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardo. Dirimu sadar nggak sadar, tahu nggak tahu, paham nggak paham, dirimu udah dalam posisi secara dohir dan batin ini di hadapan Sang Maha Pencipta yang Maha Tahu. Nah, kenapa konsep-konsep besar ini nggak banyak dipahamin? Karena nggak ngerti artinya. Kita asik apal luar biasa, tapi nggak ngerti artinya. Gimana tahu esensinya? Gimana bisa penerapan-penerapannya? Malah tertarik dengan bahasa orang lain. Ternyata sholat kita yang kita apalin itu maksudnya. Begini lebih bagus. Jadi akuin gak diakuin, kita secara utuh dohir dan batin ini, cuman yang membedakan konsisten dan tidak konsistennya dirimu saat ini, ya dirimu yang menentukan. Sifat hanifan musliman wa ma'ana minal musyrikin itu komitmen. Dirimu teguh hati, hanifan halih teguh hati kula. Hanifan itu keteguhan hati. Dan menyatakan diri bahwa dirimu selalu berada di hadapan Allah, di hadapan sesuatu yang dirimu nggak ngerti-ngerti amat deh. Allah itu siapa deh, nggak ngerti lah. Teorinya aja orang mengerti Tuhan begini begitu. Nggak perlu berpikir begitu. Dirimu berada di hadapan sesuatu yang sangat absolut, yang tak terbantahkan lagi, yang wawahu ala kulli syai'in qadir. Tuhan yang maha semau gue dah. Suka-suka dia. Kemanapun kita pergi dia tahu. Nggak tahu itu yang mana posisinya. Udah pokoknya akuin aja dulu. Ntar akan mengerti sendiri sebenarnya. Ini bagus. Semakin egositasmu engkau lemahkan, nah dirimu bangun. Baru ada pilihan nih. Ketika kita tahlil, misal ada kalimat amanah rasul bima unjila ilaihi mirobim wal mu'minun. Kulun amana billahi wa malaikatihi ila akhiri misalnya. Di konsepsi iktidal misalnya, kita juga sebagai penghuni bumi kan, ya kalau kita presentasikan keberadaan kita mungkin nggak ada sebutir debu. Kita mati, kita hidup kadang-kadang nggak ada manfaat sama sekali buat kehidupan kan. Peran kita kecil banget kok. Udah kecilin sekalian, keberadaan kita nggak penting-penting amat. Perwujudan kita yang kayak keren begini, kalau dibandingkan dengan besarnya wilayah kotamu, nggak ada apa-apanya. Paling juga kalau dikubur dalam posisi berdiri cuman berapa itu ya, satu lebar keramik itu ya, disetros itu ya, bor, kemudian tanam di situ, udah nggak kelihatan sama sekali kita. Naikkan fasenya lagi. Di kalimat iktidal, dalam kecilnya kita yang sangat mini sekali, yang keberadaan kita nggak penting-penting amat, nggak berpengaruh sekali pada kehidupan. Kita hidup nggak mempengaruhi apapun, kita mati pun kehidupan tetap jalan.
Ya syukur-syukur kalau ketika dirimu mati istrimu nggak bilang hore, itu aja keren banget tuh. Lafalkan kalimat i'tidal dengan bahasamu. Dirimu menyatakan bahasa pengakuan terhebat dirimu mewakili kehidupan alam semesta raya seisinya. Di Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa min umma syi'ta min syai'in ba'du. Lebih bagus lagi dari ini. Ya tentu dengan bahasa Bismi rabbikal ladzi khalaq dong. Bismillah itu dipakai dulu. Itu pembuka kesadaran diri bahwa dirimu sadar kalau kita hamba. Maka menjadi nggak relevan ketika kita suruh-suruh Tuhan untuk nurutin mau kita. Ini bagus nih. Kalau perlu tangannya diangkat. Ekspresi penyerahan paling ekstrim yang bisa dilakukan secara fisik itu ketika kita berdiri dalam posisi i'tidal, tangan kita angkat. Bentuk pengakuan bahwa ada sesuatu yang lebih gede, lebih hebat yang kita sampaikan, yang kita jadikan alamat penyampaian doa terbaik untuk penghuni alam raya ini. Kalimat legalnya Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa min umma syi'ta min syai'in ba'du. Kalau nggak ngerti artinya ya ngomong deh, ya Tuhan yang aku nggak ngerti siapa engkau, tapi aku yakin engkau yang menciptakan alam semesta raya seisinya. Nah, alam semesta raya seisinya adalah semua kehendakmu. Semua adalah wujud dari kasih sayangmu. Aku adalah sebagian kecil dari serpihan terkecil dari sirkulasi kehidupan ini. Maka untuk semuanya, aku sujudkan hatiku, aku sujudkan ragaku, aku pasrahkan sepenuhnya kepadamu, ya Rabbal Alamin. Bebas bahasamu apa aja nggak apa-apa. Kalau dalam sholat bacaan-bacaan ini kan dihukumin sunnah. Dipakai boleh, nggak dipakai juga boleh. Pakai bahasamu aja bagaimana boleh. Tapi kalau di dalam urusan sholat ketika engkau mengajarkan ke anakmu atau istrimu, ke muridmu dengan bahasa semaumu, ya jadi masalah nantinya. Makanya Rasulullah dengan kebijaksanaan luar biasa secara akademisi mampu membuat fenomena yang nggak bisa dibantah oleh siapapun. Dia kasih penawaran-penawaran produk, sunnahku ini bacaannya, nggak pakai ini pun boleh. Sehingga ketika dalam dunia akademisi itu diajarkan sangat bertanggung jawab, sangat layak untuk dipertanggungjawabkan secara akademisi. Ini nggak pernah kepikir, makanya ketika ada ngomong Nabiul Ummi, nabi yang bodoh, nabi yang goblok, ya dirimu yang goblok. Orang yang secerdas begini dibilang goblok. Buta huruf kan goblok kan? Enak aja ngomong nabinya nabi goblok. Cari tafsir yang lain tentang Ummiyun. Penduduk asli deh, boleh masih ada kerennya. Penduduk asli Mekah misal boleh. Penduduk asli bumi boleh jadi ketika konsep pemahaman Rabbul Alaminamu, rahmatan lil alaminmu di situ. Lafalkan kalimat Assalamualaikum sebagai ekspresi cintamu untuk semuanya. Karena ajaran Rasulullah pertama sebelum syahadat dan sholat itu Assalamualaikum warahmatullahi. Dan sampai hari ini Abah belum menemukan kiai satupun di dunia ini yang mengajarkan amalkan Assalamualaikum, dzikirkan Assalamualaikum. Nggak pernah Abah mendengar itu. Padahal Assalamualaikum itu kalimat doa yang luar biasa yang mencakup alaikum untukmu semua, yang meliputi kehidupan bumi dan langit seluruh alam semesta raya, yang kalau kita komposisikan kita akan mengetahui seluruh makhluk di alam semesta raya ini ada malaikat, jin, manusia, hewan, tumbuhan, ditambah lagi 4 unsur hidup. Kemudian dikembangkan lagi ada malaikat dengan banyak nama, dengan bagian-bagiannya, manusia dengan rasnya masing-masing, manusia bumi, manusia langit, apalagi banyak.
kemudian hewan varietasnya luar biasa, tumbuhan ribuan jutaan bahkan. Bumi, kemudian unsur tanah, unsur bumi, di dalamnya ada mineral-mineral luar biasa. Komposisi apa aja ada, dari logam, batu ada, kemudian kandungan-kandungan uranium, titanium atau apa aja lengkap di situ. Belum cacing-cacingnya. Nah, dikomposisikan ada 9 jenis makhluk hidup di dalam konsepsi mil'us samawati wa mil'ul ardi ini, yang kemudian secara terbersit ya, secara terbesit, yang nggak banyak orang berpikir, ternyata 5 waktu dalam sholat kita syahadatnya ada 9 loh. Dan saat itulah sebenarnya kita disuruh untuk melihat itu. 9 komposisi kehidupan itu ya umat Rasulillah fil alamina. Jadi umat Rasulullah bukan orang muslim doang. Kalau orang muslim doang konsepnya bukan rahmatan lil alamin, tapi rahmatan lil muslimin. Nah, kita niru-niru dikit deh. Dipegang di prinsip iktidal, mil'us samawati wa mil'ul ardi wa min umasyita min syai'in ba'du. Bahkan andai pun pengetahuanmu luput dari hitungan 9 itu, dirimu sudah mencakupnya wa min umasyita min syai'in ba'du. Ini keren, tapi kurang. Masih bisa lebih keren lagi. Puncak dari posisi sholat, meskipun sebenarnya sholat itu, sujud itu tidak nungging. Sebenarnya sujud itu bukan hanya dohirnya saja yang nungging. Karena kita nggak bisa bedain antara orang sujud dengan orang nungging. Namun kita diajarkan bahwa posisi sujud adalah begitu. Ya, komposisinya lengkapin deh. Fisiknya nungging, hatinya juga begitu. Kalau bisa posisi sujud, sujud aja semua. Sekalian totalitas ketika kita menyerahkan segala hal tentang kehidupan bumi langit seisinya pada Sang Maha Pencipta. Tambahin lagi, bukan hanya Sang Maha Pencipta, yang Maha Pencipta awal. Jadi nggak terbantahkan logikamu. Pikiran-pikiran nakalmu akan terbantahkan sendiri oleh kalimat itu. Yang Maha Pencipta awal. Udah nggak ada yang ngalahin lagi, yang awal. Sujudin sekalian, fisikmu sujudkan sekalian. Baru kemudian dirimu dengan bahasa legalnya biasanya kan subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Pakai bahasa lain. Bahasamu sendiri ketika sudah menyerahkan keberadaan bumi langit seisinya dan segala sesuatu setelahnya itu, dirimu menyerahkan sepenuhnya kepada Allah dengan kalimat yang paling spektakuler di konsepsi iftitah yang bait ketiga. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Inna sholati, sesungguhnya sholatku, wa nusuki, perbuatan-perbuatan baikku atau diterjemahkan dengan bahasa ibadahku, wa mahyaya, dan hidupku, wa mamati, dan matiku, lillahi rabbil alamin, hanya milikmu ya Allah, hanya untukmu ya Allah. La syarika lahu wa bidzalika umirtu, dan tidak akan aku mengingkari semuanya. Wa ana minal muslimin, karena aku hamba yang sudah berserah diri. Itu keren banget. Dan dirimu bisa merasakan kan? Makanya bahasa-bahasa dalam sholat itu kan dihukumi sunnah. Boleh dalam sujud pakai iftitah, nggak ada masalah. Boleh dalam rukukmu pakai iftitah, nggak ada masalah. Dirimu ambil sebagiannya, bait-bait tertentunya, bait pertama kabiro walhamdulillah kasiro, boleh. Dalam posisi dirimu itidal, misalnya ada keraguan dalam hatimu, dirimu kemudian mengucapkan kembali inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatara samawati wal arda hanifan musliman wa ana minal musyrikin. Keren banget. Yang penting ngerti artinya dulu. Yang jadi masalah, kita nggak pernah mengembangkan konsep berpikir tentang sholat. Kita monoton kayak robot, katanya begini, katanya begitu. Tetap dalam koridor ilmu pengetahuan, kita tetap menggunakan referensi secara akademis yang bisa dipertanggungjawabkan. Secara tekstual begini. Jadi ketika anakmu bertanya tentang sholat, bacaannya apa ya? Secara umumnya begitu. Namun ketika anakmu besar, ajarin tentang pengertiannya. Bahkan diri kita juga perlu begitu.
yang selama ini masih hafal doang, yang baru masuk Islam misalnya, ya boleh tembok aja ditulisin yang gede. Kalau nggak bisa baca Arabnya, bahasa Indonesia boleh. Setelah hafal nanti ada pengertiannya, artinya juga, baru maknai maksudnya apaan ya, baru kemudian kita tahu, oh ini toh esensinya di sini toh. Jadi sebenarnya sholat nggak cuman gerakan-gerakan ritual-ritual, tapi juga aktivitas spiritualnya harus jangkep. Makanya dalam kitabnya Syekh Abdul Qadir Jailani kita diperkenalkan ada sholat zahir dan sholat batin, yang kemudian dipisah-pisah sama orang-orang, ada sholat apa, sholat daim dan seterusnya, sambil duduk katanya sholat. Ya boleh-boleh aja, terserah dia kan. Cuman ketika anakmu tanya, ayah lagi ngapain? Ayah lagi sholat. Terus dia di sekolahan kemudian ditanya sama gurunya, nak sudah sholat? Sudah, tadi aku duduk sambil sholat begitu. Kan lucu jadinya. Nah ini loh, butuh kecerdasan untuk kapan kita bersyariat, kapan kita bertata sosial dalam ibadah, sehingga tidak menghadirkan kontroversi dalam kehidupanmu. Ini bagus, dadamu longgar. Arogansimu melemah saat ini engkau lakukan. Bukan hanya dirimu yang merasakan, Abah yang jauh di sini bisa merasakan kok. Bahkan orang-orang di sekitarmu, kalau memang dia punya sensitivitas lebih, bisa kok melihat. Namun ini sifatnya masih sangat personal loh, antara dirimu sama Allah. Coba kembangkan konsepnya. Ku menuju kum. Dalam konsepsi assalamualaikum. Karena doa terakhir dalam sholat itu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang berhenti di warahmatullahi wabarakatuh, ada yang berhenti assalamualaikum warahmatullahi. Gak ada masalah. Salamnya dipakai nih. Dirimu dengan keterbatasanmu bersujud di hadapan Allah untuk menyampaikan bahasa segala bentuk keselamatan dan kesejahteraan yang telah Engkau berikan untukku dan untuk semua ya Allah, baik mereka yang dulu, yang sekarang maupun yang akan datang, baik mereka yang menjalani seperti halnya seperti hidupku, atau mereka yang diberi kenikmatan lebih melebihi apa yang aku bayangkan tentang nikmat. Boleh. Baru nanti fase lanjutannya, andai pun apa yang kita lakukan nyampe di fase rahmatan lil alamin, andai ya, andai, karena kemungkinannya pasti ada ya, karena posisi kita kan niru-niru Rasulullah dikit-dikit lah. Dirimu akan dapat pertanyaan, untuk apa sih dirimu berahmatan lil alamin? Boleh cari jawaban yang tak terbantahkan. Buat apa dirimu sholat, ibadah, dan seterusnya, melakukan banyak aktivitas ini, berahmatan lil alamin lah, misal sampai di situnya, dirimu akan ditanya satu pertanyaan, untuk apa semua ini dirimu lakukan? Jawabannya udah dikasih sama Rasulullah. Secerdas ini Rasul kita, ibumu, 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 bapakmu. Karena Tuhan tidak menciptakan dirimu, dirimu tidak turun langsung dari langit, keberadaanmu melalui bapak dan emakmu. Maka ketika pun dirimu sampai di fase rahmatan lil alamin dengan kesadaran penuh, pengetahuanmu sudah segudang, dirimu jawab aja dengan enteng. Hidup matiku untuk menghadap kepadamu ya Allah. Setelah aku menghadap ngapain? Aku akan bersujud untuk emak bapakku. Karena Engkau menghadirkan aku melalui emak bapakku. Makanya orang-orang Jawa bilang orang tua itu pangeran katon. Dan sampai hari ini para ahli agama nggak pernah membantah. Karena tahu betul bahwa Tuhan tidak menciptakan dirimu. Dirimu pun juga nggak seperti Sunggokong kan, keluar dari batu kan gitu. Sampaikan doa terbaik untuk emak dan bapakmu dalam posisi sujudmu, sujud zahir dan sujud batinmu. Nah, saat posisi ini dilakukan, dirimu akan tahu bahwa dalam tubuhmu itu ada sel khusus. Inti sel hidupmu, apa ya namanya ya, sel mitokondria ya kan. Dulu Abah pernah sepintas mempelajari ini. Posisinya ada 3 tempat.
di otakmu, di jantungmu, dan di bagian liver terbawah. Nah, ketika posisi sujudmu ini dilakukan, makanya aliran darah menuju ke sana. Optimalisasi aktivasi selmu itu akan meningkat. Sayangnya sel ini terblokir. Salah satu penyebabnya makanan-makanan yang gak sehat, yang akhirnya membuat dirimu makin lemah ya. Nah, dalam posisi sujudmu, mengingat ibu dan bapak dengan perannya, kebaikannya diakuin, diterima kasihin. Bila pun dirimu merasa salah, ya akuin, minta maaf. Baru kemudian sampaikan, wujudkan permintaan maafmu dalam bentuk doa terbaik pada Sang Maha Pencipta. Baru kemudian, karena ini fenomena Rasulullah, maka ketika pun dirimu ditanya, kok bisa dirimu berrahmatan lil alamin untuk memuliakan ibu dan bapakmu? Jawabannya simpel, karena Rasulku mengajarkan itu padaku. Melalui guruku, melalui para sahabat, para ulama warasatul ambiyanya, para tabi'innya, para sahabatnya, baru sampai Rasulullah. Itu kekerenan luar biasa. Dirimu lupa tentang surga pahala. Dirimu nggak takut lagi dengan neraka misalnya. Karena ketika dirimu mencoba melakukan sesuatu bentuk penghambaan diri, dirimu tidak lagi melupakan pendorong-pendorong itu, karena dirimu merasa butuh ketentraman hati yang hari ini kau rasakan. Itu esensi sholat di situ. Lebih bagus dari ini. Ngaku aja udah keren banget loh. Makanya perintah kehidupan kita bersyahadat itu bukan mengucapkan syahadat, bukan. Tapi komposisi kehidupan itu kita akuin betul. Kita ada di sisi syahadat, serpihannya syahadat kan. Salah satunya kita masih mengakui keberadaan bahwa kita lahir dari orang tua. Dan kebaikan-kebaikan orang tua kita ke kita, ya akuin deh. Dan itu bentuk keterbukaan kita secara personal ya, antara dirimu dengan dirimu dengan dirimu zahir, dan dirimu dengan dirimu yang batin, dirimu dengan emakmu, bapakmu yang genetikanya selnya ada dalam dirimu, yang jasadnya ada dalam dirimu, dan sebagian ada di tubuhnya emakmu atau udah di kuburan misalnya. Itu kejujuran yang keren banget. Dan ketika itu dilakukan, sel mitokondria yang tersimpan di otakmu berubah. Dia menggeliat, menghadirkan kesadaran sebagai manusia, bukan orang, sebagai manusia, yang komposisi manusia seutuhnya. Dan itu yang diajarkan oleh setiap agama, kita diantarkan untuk menjadi manusia seutuhnya. Ini bagus loh. Sensasinya keren. Kalau dilihat dari langit itu ada cahaya yang memancar dari dirimu, seperti laser-laser yang diarahkan ke atas. Baru nanti dari puncak pencapaianmu ini menyebar, ada impactnya. Cahaya letupan dari atas itu menyebar seluruh ke wilayah jangkauan yang kau doakan. Sensasinya berasa, bukan hanya untuk fisikmu, pikiranmu dan hatimu, termasuk alam semesta ini merasakan itu. Dan ini nyata, makanya Abah selalu ngomong bahwa doa itu aktivitas yang nyata. Untuk yang lainnya bisa dikembangkan ke orang tua, ke mbahmu, buyutmu, canggamu, sampai seterusnya ya. Boleh, sangat bagus sekali. Karena keberadaan bapak emakmu dari mbahmu, mbahmu dari buyutmu, buyutmu dari canggamu, dan seterusnya.
Makanya kita selalu diajarkan, orang Indonesia, orang Jawa, orang Islam itu selalu diajarkan tentang leluhur. Kita diajarkan di Islam tentang tawasul, tentang wasilah. Kita diajarkan ilmu nasab dan ilmu sanad. Ini penting. Baru puncaknya begini. Fenomena pelajaran ilmu yang diajarkan Rasulullah melalui sahabat tabi'in warasatul anbiya bil ilminya sampai ke kita ini, ngakuin gak kalau itu syafaatnya Rasul? Kita udah dapat syafaatnya. Jadi sangat lucu ketika orang bersolawat minta syafaat. Syafaatnya udah dikasih, ini yang bikin kepala Rasul pusing. Gimana nih anak-anak? Syafaat udah dikasih melalui ilmu pengetahuan, nggak diakuin masih minta melulu. Akuin bahwa inilah syafaat Rasulullah, pengetahuan yang saat ini engkau jalankan ini Rasulullah yang ngajarin melalui gurumu, melalui para ulama warasatul anbiya bil ilminya, sampai di tabi'in, sampai di sahabat, baru sampai Rasulullah. Nah, maka sampaikan terima kasih ke Rasulullah. Kalimat spektakulernya yang selama ini kita pakai. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Boleh. Pakai yang di salawat kubra, alfi salatin wa alfi salamin alaika ya sayyidi ya Rasulullah. Boleh. Suka-suka dirimu menempatkan Rasulullah menjadi tokoh terpenting dalam hidupmu untuk membedah kebenaran dan ketidakbenaran. Ini yang akan membuka gerbang kita bertemu Rasulullah. Nggak perlu nunggu mati, belum tentu mati ketemu juga. Lebih bagus dari ini. Letupan yang engkau ikrarkan dalam hatimu ini memancarkan frekuensi gelombang energi yang liputannya melebihi ratusan kilo loh sebenarnya. Sini Jakarta berapa kilo? Itu bisa dirasain. Ini bagus. Semakin banyak yang kau akuin tentang peran Rasulullah melalui ilmunya, yang menata hidupmu pelan-pelan menuju lebih baik, perbaikan diri, itu luar biasa. Baru naikin lagi. Sehebat apapun Rasulullah tidak turun dari langit, dia datang dari emaknya. Sampaikan terima kasih ke emaknya Rasulullah. Ya meskipun dalam ngajimu, dalam konsep kajianmu nggak pernah ada bersolawatlah untuk ibunda Rasulullah. Karena mereka masih menganggap bahwa Islam adanya zaman Rasulullah. Mereka tidak melihat dari sudut pandang yang lain. Bahwa kehebatan Rasulullah yang hari ini membentuk karakter kita, itu berasal dari emaknya. Karena gen dominannya dari emak. Maka sampaikan kepada Allah doa terbaik untuk emaknya Rasulullah sebagai bentuk terima kasih kita ke beliau. Karena itu yang diajarkan Rasulullah. Rasulullah nggak akan ngajarin hal-hal seperti itu kalau beliaunya nggak ngejalanin kok. Ya diawalin perkenalkan diri lah dalam konsepsi salam. Salam pertama dianggap aja sebagai sapaan karena kita nggak kenal. Baru kemudian salam di esensi bahasanya itu adalah doa terbaik. Keselamatan kesejahteraan untuk mereka yang kita maksudin. Baru kemudian salam yang di level yang keempat, pengakuan bahwa dirimu dalam lingkup keselamatan kesejahteraan itu yang berasal dari Rasulullah Muhammad, yang ilmunya engkau jalanin, yang didapat dari emaknya. Lebih keren lagi bahasamu yang lebih keren gitu boleh, nggak terlalu saklek-saklekan. Dari hatimu aja. Beliaunya terima. Kalau kita mengenal Rasulullah, pemimpin para nabi, Sultanil Anbiya misalnya,
Lah emaknya kan jauh lebih keren. Yang doanya pasti makbul untuk anaknya. Dan komposisi ini akan masuk dalam pemahaman bahwa doa Rasulullah doa yang paling makbul di jagat raya ini karena dia untuk umatnya. Ya kita naik ke atasnya. Doa yang sangat makbul untuk Rasulullah doanya maknya. Rasulullah pasti ketawa ketiwi ngelihat dirimu. Ini anak nyebelin banget, keren banget nih, habisin semuanya, kasih semua. Ini bagus nih. Dan ini membedah langit loh. Ya meskipun dirimu tidak melihat sosok beliaunya, paling tidak melihat cahayanya. Andai kata cahaya pun nggak bisa engkau lihat dengan indrawi, dohirmu dan batinmu, paling tidak dirimu merasakan sesuatu yang berbeda ketika ini engkau lakukan. Bahkan sekelilingmu terpengaruh kok. Kalau boleh, kalau mau coba intip deh di luar. Ada nggak daun yang bergerak ketika ini engkau lakukan? Satu pun tumbuhan nggak ada yang bergerak kok di sekitarmu. Bahkan kalau ini benar engkau lakukan, angin pun berhenti. Boleh diintip tuh. Ruanganmu seolah full oksigen. Dadamu jadi longgar. Meskipun sebelahmu nggak berdoa misal. Nah, baru naik lagi di fase yang lanjutannya. Rasulullah secerdas ini, sehebat ini tuh punya guru ya. Jadi orang tua kedua setelah orang tuanya itu para gurunya. Kita nggak pernah diajarin kayak Rasulullah langsung pinter dari langit gitu. Nggak juga. Rasulullah juga belajar dari orang-orang yang terpilih. Sampaikan ungkapan terima kasih terbaik untuk guru-gurunya Rasulullah. Ya salah satunya para nabi, salah satunya ibu-ibu yang menyusui, yang merawatnya beliau, yang mengajarkan pamannya, kakeknya. Itu guru-guru Rasulullah yang selama ini nggak terikrarkan di kalangan agamawan. Mereka berpikir itu dari Jibril. Jibril kan friend-nya. Penyampai berita kan kacung kan, kurir kan. Ya salah satunya lah. Anggap Jibril salah satu dari gurunya. Yang jadi masalah nanti kalau dirimu mengakui Jibril itu gurunya, gurunya Jibril iblis. Nah, dirimu harus berterima kasih pada iblis. Makanya terlalu banyak tahu juga nggak bagus-bagus amat. Mending akuin aja kita nggak terlalu banyak tahu. Ya minimal di guru-gurunya Rasulullah, meskipun secara definisinya, akurasinya nggak benar-benar amat, tapi ada pengakuan itu udah sangat keren sekali. Nggak yakin dalam lingkup agama Islam ada yang masih bertawasul untuk gurunya Rasulullah. Nggak yakin-yakin amat. Ini bagus ya. Baru kemudian lanjutin lagi. Sampaikan ungkapan terima kasih dirimu untuk dirimu sendiri yang bersedia melakukannya baik secara zahir dan batin. Biar dirimu tidak galau ketika tidak diakuin orang. Dirimu yang satu ini mengakuin keberadaan zahirmu dan keberadaan batinmu dan mengakuin bahwa aktivitas ini terjadi karena kesediaan mereka berkontribusi bersama. Ini penting karena kalau ini nggak dilakukan, dirimu ketika melakukan sesuatu nggak diakuin orang lain resah.
penyakitnya riya. Begitu engkau merasa begitu, hancurlah semua apa yang kau lakukan, gosong semuanya. Ini bagus, dirimu pun bisa merasakan kok. Ketika dirimu berterima kasih untuk dohirmu yang telah bersedia melakukan aktivitas hari ini, dirimu juga berterima kasih kepada rohmu misalnya. Kalau udah ngomong dirimu secara dohir dari kepala sampai kaki, diurai satu-satu makin keren lagi. Diglobalin tubuhku, oke. Mereka akan merespon kok. Bayangin gimana bisa ketika ini terjadi, dirimu sakit gigi misalnya, migrain misalnya, nggak bisa sepenuh hati. Maka ketika prosedur ini kebaikan yang kita yakinin atau yang kita nggak yakin-yakin amat kalau ini kebaikan, misalkan dirimu telah melakukannya, dohirmu mau melakukannya, kesediaan ini loh yang perlu diakuin. Makanya proses belajar itu kesediaan diri untuk menerima hal yang baru sebenarnya. Efeknya dirimu yang nggak bisa jadi bisa, yang nggak tahu jadi tahu. Baru kemudian terima kasih juga pada dirimu yang batin, ruhmu. Kalau perlu pikiranmu juga diterima kasihin karena dia hidup. Yang menumbuhkan semangat dirimu itu dari pikiranmu. Kalau pikiranmu atau jiwa, kata orang jiwa gitu misalnya, dirimu nggak bisa mengatakan bahasa yang Indonesia punya sepenuh jiwa dan raga, nggak bisa begitu. Sementara malaikat Israel nggak mengambil jiwamu tapi mengambil ruhmu. Maka ada definisi lain, ada tubuh, ada ruh, ada jiwa. Sah. Untuk mempermudah dirimu mendefinisikan tentang akumu, tentang nafas. Jadi konsepsi habluminan nafas yang hari ini kita bahas membuat keterbukaan kita berpikir lebih elegan, lebih keren dari sebelumnya. Meskipun kau cari referensinya nggak ketemu, paling cuman ketemu man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Ketika konsep ngaji paling ketemunya habluminan nas, habluminallah, habluminal alam jarang-jarang dibahas. Lagi dimasukin habluminan nafas. Ini bagus. Baru bagian-bagian yang lain deh. Tempat yang kau tinggalin perlu diterima kasihin karena konsepsi sholat tahiyat al-masjid itu. Tahiyat itu kan penghormatan penghargaan. Tahiyat al-masjid berarti penghormatan penghargaan yang kita ekspresikan untuk tempat yang kita jadikan sarana sujud ke Allah. Tempat yang kau tinggalin, yang saat ini kau pakai untuk ngaji ini, digedein boleh dirimu karena manusia bumi, misalnya dirimu berterima kasih untuk bumi yang kau pijak, misalnya untuk bangsa ini deh, negaramu. Bayangin kalau bangsa kita kayak di Yerusalem sana, baru dirimu duduk udah dor. Di sini mah dirimu joger balik, ketawa ketiwi, ngapain aja bebas. Gitu bilangnya mau pindah negara, sana pindah aja. Ketara banget kalau nggak pernah ngopi jauh. Terima kasih untuk bangsamu. Makanya kita diajarkan di konsep besar pesan Rasulullah itu, Abah mengemas dalam 5 besar konsep. Yang pertama, man arafa nafsahu. Yang kedua, ku anfusakum wa alikum naro. Yang ketiga, cinta tanah air. Kalau di zaman Rasulullah munculnya ikrar piagam Madinah itu. Baru kemudian khalifah fil ard. Yang kelima, rahmatan lil alamin. Salah satu inti Al-Quran ketika kita mencoba untuk membedah Al-Quran secara anatomis, pesan besar itu ada. Dan itu zaman Nabi Ibrahim juga ada kalimat baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur itu kan.
Dah, kalau udah, lafalkan assalamualaikum tidak membatasi kum untukmu semua di lintasan jarak waktu dimensi apapun sambil tersenyum. Dari mulai dirimu yang dohir, dirimu yang batin, kemudian keluar di sekitarmu, bumimu, kotamu, bumimu, bangsamu, bumimu, kemudian alam semesta raya isinya. Itulah sikap Rabbana lakal hamdu mil'u samawati wa mil'ul ardi wa min umasyita min syai'in ba'du. Dan sikap itu hanya para nabi yang pakai. Kiai, ulama, kalau doa paling lihat audiennya. Audiennya orang kere-kere, doanya buat rezeki yang banyak, berlimpah, barokah. Kalau audiennya orang sakit, didoain supaya sembuh. Tapi para nabi yang dipikirin bukan itu. Ya, kita nggak bisa niru sepenuhnya, niru dikit-dikit keren deh. Biar nuansa hari ini mampu membuka cara berpikir kita dan memberikan peluang kita untuk lebih dekat dengan Rasulullah dengan cara yang berbeda dari yang lainnya. Allahumma amin. Dah. Kebanyakan habis nanti ilmunya. Bagus, sehat bagus. Yes, nggak jadi pasang ring jantung. Oh iya wes. Oh, iya wes. Jadi konsep apa itu? Nah, iku kurang sodako. Nek keinginannya wis dikabulkan ya sodako. Sodako itu memberi dengan gembira. Memberi dengan gembira, sing nerima kudu gembira. Ya wis, terima kasih, bagus. Terus apa mana itu? Loh, Vicky ono Vicky. Tumben Vick. Gak turu kon. Matur suwun Vicky. Vicky karo bojone ta? Terus Bu Dewi. Bu Dewi Bangil. Iya. Iya wingi kon gak teko udan ya. Anur berapa orang? Iya. Amin. Waalaikumsalam Bu Dewi. Oh iya. Oke deh. Ya wis matur suwun Bu Dewi dan suaminya. Anur ada berapa orang nih Anur? 9. Tumben banyak. Irfan masih di jalan ya. Makasih ya untuk Anur, makasih Irfan. Terus sampai ke Busri. Busri ki turu ta melek iki Busri. Busri apa Pak Sri ki? Pak Wit iki. Mesti iki sing urip HP netok iki paling. Ya wis matur suwun. Loh, Gus Rahmat sih iku. Bengi-bengi aja bengkel, Pak. Kon pancet ae bengi-bengi sing nguber dhuwit ae kon. Terus Munir iki ndi? Munir jare tugasnya akeh Nir. Ya wis matur suwun kabeh ya. Oke, untuk hari ini Abah terima kasih untuk semuanya, karena siapapun Abah bukan guru kalau nggak ada muridnya ya. Menjadi kiai itu kalau lagi ngaji itu pun yang ngakuin muridnya. Keluar dari situ, keluar ke pasar, orang nggak kenal siapa kita. Jadi Abah juga nyampein terima kasih karena bukan guru kalau nggak ada yang diajarin kan gitu. Dari Abah sampaikan terima kasih. Apapun yang Abah sampaikan adalah bentuk cinta Abah untuk anak-anak Abah, yang semuanya Abah ekspresikan dari apa yang Abah dapat dari pelajaran dari orang tua Abah dan guru-guru Abah, dari Mbah Subian dan Mbah Maksum,
Mbak Solihah dan seterusnya. Insya Allah Abah bisa bertanggung jawab dengan apa yang diajarkan hari ini, karena referensi banyak, kitabnya banyak, dan rujukannya kitabnya meskipun nggak familiar di kalangan masyarakat Nahdien, tapi penulisnya luar biasa, yang paling dikenal oleh orang Islam Indonesia ya, Syekh Abdul Qadir Jailani di kitab Fathur Rabbani, Sirul Asror, Futuhul Ghaib pun ada di situ. Insya Allah dari Abah menjadi menjadi pengingat juga, ternyata ada bahasa yang mungkin selama ini belum Abah keluarkan tentang konsepsi hablum minan nafas, hablum minan nas, hablum minal alam, dan hablum minallah. Insya Allah apa yang kita sampaikan hari ini mampu mengantarkan kita menjadi orang-orang yang meskipun nggak baik-baik amat, tapi lebih baik dari yang kemarin. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.